Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Culture, selamat datang di podcast Mengculture, mencari culture. Oke, teman-teman semua, kali ini kita kedatangan mungkin bukan kedatangan sih, akan kita diskusi bareng-bareng di sini. Kita Cerita-cerita bagaimana atau melihat fenomena-fenomena tentang anak muda sekarang yang istilahnya ada kata-kata culture biar nyampe kayak gitu kan. Culture barudak culture. Barudak culture kalau istilahnya. bahasa Sunda mah yang pakaiannya dari tampilan fashion. Ya, yang garis tiga garis tiga dan sejenisnya dan musik apapun itulah gitu. Iya. Kita bahas di sini sekarang ya. Akan ulas sampai tuntas apa itu culture yang sebenarnya ya. Oke, mungkin kalau kita berbicara berdua aja mungkin agak kurang ya. Bosan ya? Bosan mungkin. Boring gak sih kalau berdua doang? Iya, kita panggil aja mungkin ya teman-teman kita Barudak kita. yang akan mengisi di sini ada Kang Kibo dan Kang Cia. Selamat datang, ayo bergabung ke sini. Masuk. Silahkan. Hai, culture Duduk Bandung. silahkan. Ah, Halo. Sehat? Alhamdulillah, sehat. aduh, nih udah tahu kedatangan ke sini mau apa? Tahu dong, Mau apa? Apa coba? mau ada pembahasan. Jadi gini ya, Kang Kibo dan Kang Cia, atau nama asli Kang Kibo itu Kang Wildan dan Kang Cia itu Kang Satria. Selamat datang, selamat bergabung di podcast Mengculture, mencari culture, di mana kita akan membahas dan mengulas apa itu culture gitu, fenomena yang ada di anak muda sekarang, mulai dari gaya penampilan, perilaku, hedonisme, dan juga pengaruh media sosial atau teknologi, perkembangan teknologi seperti itu. Betul Teh Fanya? Betul dong. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan Boleh. mungkin pertanyaan sih kita tanya-tanya. Iya, kita kepo. Kita kepo. Sejauh mana nih si culture mana Kang Kibo sama Kang Culture. Cia itu, apakah emang udah nyampe gitu kan? Yang apa? Tapi di sini sorry, alasnya karpet bukan batu kerikil. Hai. Kayak di cafe shop Kayak kasep. gitu. Weh, Yang harus pakai sepatu apa? Salomon. Boleh tepanya langsung aja kita masuk ke bincang-bincang santai ya. Santai aja sih. Iya. Sebagai anak muda gitu ya Kang, kan bukan cuman harus ngikutin tren gitu, tapi kita juga pasti harus melestarikan budaya gitu. Ya nggak sih Kang? Ang termasuk yang melestarikan budaya apa gimana nih? Siapa dulu? Sui tuh Husui. nggak usah. Kalau dari saya pribadi termasuk yang sudah melestarikan budaya karena di sini kesibukan saya juga bukan hanya menarik si culture dari luar negeri Iya. kepada ke dalam negeri gitu ke kan. dalam negeri. Saya juga
banyak belajar tentang hal budaya-budaya kita sebelumnya, Oke. seperti alat musik, Alat musik. ya alat musik Sunda, Iya. Tradisional gitu tradisional. ya, yang tradisional. makanya ya kayak gitu. Kang Wildan, Oh, kalau dari saya kayak kalau dibilang kayak mengikuti tren, sebenarnya saya nggak terlalu mengikuti tren Iya. gitu, karena saya mungkin bisa dibilang kayak bagaimana caranya saya punya cara sendiri gitu, saya punya ciri sendiri, passion Iya, sendiri passion gitu sendiri. kan, kayak nggak terlalu ngikutin gitu. Jadi mungkin Kang Wildan ini atau Kang Kibo ini lebih ke apa yang masuk nggak langsung diikutin gitu kan. betul. Kalau Kang Cha itu ikut dalam apa ya, fenomena yang ada tapi tetap melestarikan budaya yang ada gitu. Karena kan Iya. dilihat itu budaya, culture itu atau disebutnya budaya itu adalah yang udah ada dari dulu dan seiring zaman dikembangkan lagi Betul. oleh Iya. orang-orang yang terbaru kan, seperti kita zamannya kita kan dari musik yang berbeda dengan bapak atau kakek kita dulu kan, Genrenya gitu beda kan. gitu ya. Atau dari tampilan gitu Ya, kan, dari seperti itu. style gitu. Kalau dulu kan stylean kan apa cutbray ya kak, Iya. cutbray kan. Kalau sekarang Yang kan merecet ya yang gitu. gombrang-gombrang kan, yang Iya, gombrang gitu kan. Itu kan suatu perbedaan yang mungkin bukan untuk dihilangkan tapi untuk tetap hidup dalam positifnya gitu kan, Iya, seperti iya. itu. Oke, untuk yang kedua mungkin pertanyaannya tantangan dalam melestarikan budaya nih, kan dilihat dari apa ya, dari Kang Cia itu saya lihat apa ya, di kehidupannya bisa memainkan alat musik tradisional seperti alat musik Sunda gitu kan, kayak karinding, terus apa ini teh, Gamelan. celempung kayak gitu kan. Yang mungkin apa nih tantangannya nih untuk melestarikan budaya itu gitu. mungkin dari seni musik itu kan. Ya, supaya tidak tertinggal, tidak hilang aja gitu. Ya. kalau saya lihat dari seni musiknya sendiri, emang apa ya, zaman itu sangat mempengaruhi ya kan. Ya. Betul. Apalagi di zaman yang sekarang, terutama untuk anak-anak seperti kita sekarang, Ya. susah untuk ditemukan, itu sih tantangannya. Jadi tempat untuk kita mengetahui alat, di mana bermain alat musik itu, di mana kita dipelajari alat musik itu, nggak tahu gitu kan, Ya. di mana gitu. Jadi si letak itu tuh di mana. Oke. Tapi kan kalau kita risetnya lebih dalam, pasti ada tempat khusus buat mempertahankan si alat musik itu. Oke. Mungkin ketidaktahuan anak-anak muda sekarang tentang Iya. keberadaan permainan alat musik tradisional itu di mana adanya gitu. Mungkin Iya. seperti itu. Mungkin yang sulit itu seperti itu mungkin. Susah ditemui gitu ya. Dari sudut pandang Kang Kibo sebagai atlet kendang nih. Gimana nih atlet kendang? Kalau menurut saya yang jadi tantangan di zaman sekarang tuh kemauan diri sendiri dari masing-masing orangnya. Oke. Itu menjadi tantangan terbesar. Iya, iya. Jadi kayak mau segimana lingkungan itu, sekeras apapun lingkungan itu, kayak mengusahakan suatu hal, cuman kan balik lagi Ke diri sendiri diri ya. sendiri yang paling Ada penting. kemauan nggak untuk Ah, terus melestarikan itu. budaya itu Ya, gitu ya. betul. Balik lagi kemauan sendiri yang paling penting. Mungkin ya untuk teman-teman semua yang bisa melihat atau menonton podcast ini, yang mendengar dimanapun itu, untuk kalian bermain apa seni musik tradisional, kalau di daerah Bandung sini ada namanya di Saung Ujo. Iya. Di Saung Ujo Ya. itu ada permainan atau bukan permainan sih, tempat alat musik tradisional gitu, khususnya angklung kalau di sana kan, Iya, dan seperti itu. masih ada seni-seni tari Kayak gitu kan, tradisionalnya gitu, mungkin dan bisa. suka, kalau nggak salah nggak tahu tiap minggu atau tiap hari, tapi suka ada pentasnya gitu. Oke, kayak gitu. Budaya Sunda ya. Ya, Ya. budaya Sunda di sana di Saung Ujo ya. Tradisional. Di letaknya itu di daerah Di Jalan Pada Suka. Suka di ujung Berung ya. Daerah Enggak dong. gak tahu saya itu. Tapi jalannya Iya. jangan kayak ujung Berung kan, dari Cahem gitu kan. Iya, Gitu. Ahan Nasution. Tion gitu. Oke. Langsung lanjut lagi mungkin ke pertanyaan ke seberapa ya? Ketiga. Itu enggak? Dua dong, ya sekarang tiga. Kita belum banyak di sini, santai aja. Boleh, Tevanya silakan. Tapi kan sebagai anak muda gitu ya, dan pastinya pakai media digital segala macam, media sosial, pasti ada kemauan untuk mengikuti tren gitu. Ya, gimana itu?
Maksudnya kita harus tetap mengikuti tren apa? Mungkin dari diri saya sendiri untuk mengikuti trennya teh ya, karena kayak zaman sekarang kan lebih banyak yang unik gitu kan, kayak banyak hal yang mungkin dari dulu diperbaharui jadi lebih bagus mungkin sekarangnya Iya, gitu kan. dimodifikasi. Terus banyak orang-orang yang keren juga sekarang gitu kan. Sorry duduk Vincent dulu. Lebih Biar banyak kayak- orang-orang yang sekarang mungkin jadi kayak banyak yang up masalah kayak tren-tren yang dulu sempet kayak hilang gitu. Sekarang di up Oh, lagi iya, gitu iya, kan. iya. Cek outfit. Iya. Kayak kan kadang kalau mau berangkat kayak check outfit dulu Iya. gitu kan, kalau sekarang kayak di-upload Fit check gitu kan. gitu kan. Terus sekarang kayak ya saya coba buat mengikuti itu juga kayak Dengerin musik-musik zaman sekarang gitu kan ya. sekarang banyak Yang musik-musik yang bagus lagi juga gitu kan. top 5 gitu misalkan. Mangu. Ais. Sekarang lagi rame banget Itu gitu ya. kita mengikuti ya, kita mengikuti itu gitu. Tapi apa sih resikonya dari terlalu mengikuti tren? Kalau saya pribadi mah boros sih. Bolosnya itu emang fakta bolos gitu kan. Fakta kita melihat ada kopi shop baru, kita datang ke sana kopi kan kopi Buat lagi. kasih makan Instagram. Iya kan? Iya, kasih makan Jadi kan bukan Instagram, perut itu benar. bukan perut yang dikasih makan tapi Instagram yang dikasih makan kan. Itu penting. Iya. Itu untuk anak-anak culture penting kan? Iya. Iya. Tapi itu bukan untuk dicoba weh. Tapi pasti teman-teman juga gitu dah pasti. Kenapa saya bisa bilang boros? Ketika barang misal dari sosok influencer ya, Iya. Dia jadi brand ambassador gitu. Iya. Kita sendiri juga kan Iya. pasti akan ada daya tertarik. Waduh dia pakai ini nih. Oke. Iya. Dia pakai ini. Oh, gitu kan, iya, iya, iya. Ini ya racun Iya. ya. Teracuni Beli. gitu. Habis uang kan. Boros. Ayo weh. Negatifnya selain dari sisi lain uang kita habis dengan sendirinya seperti itu. Karena check out wae. Ya. Mungkin dari jawabannya mungkin ya seperti itu, seiring perkembangannya teknologi, semakin adanya influencer media sosial menjadi apa ya, tempat konsumtif remaja yang tidak bisa dikontrol. Kalau Ya. misalnya kita tidak apa ya, membuka diri untuk menahan diri agar tidak terlalu mengikuti gitu Membatasi. kan. Kalau kita nggak bisa membatasi Gitu. diri, bahaya juga. Bahaya juga kan, bisa aja kan terancam pinjol. Nah, Dari pinjol sampai ke jangan guys. audubillahnya bunuh diri kan. Iya. Nggak boleh itu. Jadi Tidak hidup boleh. sewajarnya, culture sewajarnya, karena culture itu ada manusia yang berbudaya gitu kan. Ya. Cukup aja manusia yang berbudaya dengan budaya-budaya yang positif seperti itu guys Gitu. ya. Nice. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak? Kayaknya teh Masih mau jawab gak? mau dong. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah keduanya bisa diimbangi nih antara apa ya, culture apa ya, kita yang terlalu hedonisme dan kita melihat influencer nih kan, apa kita bisa mengimbangi itu gak dari kedua apa perbedaan budaya yang istilahnya biasa aja dan budaya yang istilahnya membuat kita tergerus gitu kan. Ya. Cara mengimbanginya gimana, caranya aja weh. Cara untuk Iya. mengimbanginya gitu. Iya. Kalau untuk cara mengimbangi kayak aduh gimana ya Cara mengimbanginya bergaya sesuai. Nah itu Iya. jadi kayak jadi kan kalau kayak dari diri kita sendiri kayak maksain, jatuhnya maksain kan malah jadi merugikan diri kita Iya. sendiri Ya. kan. Jadi stay kayak tetap pada Karakter. Be yourself gitu ya, Karakter. be yourself Kayak aja. kalau misalnya kata orang Sunda, remaja Sunda itu lagi mah karakter. Nah. tetap pada karakternya Gitu. diri Doa sendiri, karakter. jangan maksain gara-gara ada tren apa Iya. gitu, jadi malah jadi maksain gitu. FOMO jangan banyak FOMO Wah, mungkin FOMO ya. itu. Tuh bahasa. Oke, kalau FOMO-nya positif gak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, Siap, kalau FOMO-nya seperti FOMO positif nggak anak-anak apa-apa. culture sekarang kan olahraga olahraga Ya, malam. olahraga. Capek. Oh, itu, sepeda. itu. Itu kan sehat. Kan dilihat lagi dari influencer kan, Iya, seorang artis yang influencer lihat lagi. olahraga seperti itu, kita terikuti gitu kan. Iya. Oke, mungkin dari Kang Cia mau jawab juga atau mau sampaikan juga? Intinya kita tuh harus mengerti, misalnya kita bawa budaya luar ke diri kita, jangan buat ikutan doang. Waduh, ini tuh nggak tahu artinya apa gitu. Yang Jangan sampai bener kata Kang Wildan, kehilangan karakter tadi itu nggak Iya. boleh. Itu aja sih. ya, apalagi kan dilihat Indonesia itu pernah ada penelitian bahwa Indonesia itu kehilangan jati diri. Iya. Tuh. Kalau Indonesia itu udah kehilangan jati dirinya. Nah, kita sebagai anak
muda Indonesia, remaja Indonesia, ayo kita kembangkan yang budaya-budaya kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita juga masih punya karakter Indonesia seperti itu mungkin. Oke. Udah. Enggak, pengen lanjut lagi. Iya. Tapi agak kurang kalau misalnya cuma berdua. Aku pengen panggil lagi tapi Aduh, ada lagi nih. Iyalah. masuk di segmen berikutnya aja. Kita mau istirahat dulu, kita mau minum kopi dulu. Ngopi dulu kita biar ngopi. culture Yes. Mungkin di segmen ini kita akan tutup dulu. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Sobat Culture jangan kemana-mana, tetap di Men Culture, mencari Culture. Halo Sobat Culture, kembali lagi di podcast Men Culture, mencari Culture. Oke, Tevanya Kang semua, kita akan kedatangan lagi seorang yang akan ikut berdiskusi bersama kita untuk lebih mengulas lagi agar kita lebih jauh lagi untuk berbicara tentang culture ini. Kita langsung undang aja. Boleh Tevanya silakan panggil siapa ini yang datang ke sini. Kita sambut Kang Pian. Halo, silakan bergabung. Selamat datang Kang. Boleh di tengah aja boleh. Sebagai Kang ya. Boleh Kang Cia, Kang Ida. izin sehat. Ini titip dulu ini saya. Hai. Sehat. Oke. Satu lagi udah salaman. Satu lagi. Oh iya, lupa. Aduh. Ya. Gimana ini? Ini kebanyakan orangnya ya. Banyak gak sih? Ya, ini cukup segini. Cukup. Yang- Biar rame. Kan baru dah. Yang banyak kan bukan orangnya tapi harapannya. Iya. Duduk Vincent dulu. Pakai dulu. Sudah. Jadi kita udah dari tadi udah membahas tentang bagaimana tantangan, terus mengapa memeliharakan tentang budaya, culture gitu. Nah di sini kita akan membahas lagi bagaimana culture itu lebih jauh lagi gitu kan tentang culture ini. Sejauh apa itu teh? Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Shoot nggak enakan bercandanya. Nggak enakan bercandanya. Jadi di apa ya tentang culture itu sangat dinamis, tentang anak muda itu dinamis, dapat berubah-ubah gitu ketika menemukan ini ikut, ketika menemukan ini ikut. Nah mungkin karena salah satunya pengaruh teknologi yang sebelumnya kita bahas juga. Mungkin dari sisi Kang Pian kita bisa menjelaskan nih, bisa atau misalnya saya bisa disampaikan oleh Kang Pian melalui pertanyaan ini. Mungkin pertanyaannya mau Kang sama Kang Dikan Tevanya maksudnya. Kang ini udah di kerudung ini masih Ya, Kang? udah pink gitu masih disebut Iya, Kang ya. Sorry. tinggi. Mungkin untuk pertanyaannya silakan Tevanya. Tadi kan dari Kang Cia, Kang Kibo itu udah banyak nyebutin kata influencer. Influencer maksudnya jadi seberpengaruh apa sih influencer ini, terutama teknologi dan influencer media sosial gitu. Seberpengaruh apa sih terhadap culture ini? Silakan Kang Pian, boleh? Sama saya? Iya boleh Ya, dong. boleh dong. Boleh datang dong. Iya dong, harus nyumbang atuh. Iya. Iya, untuk influencer berpengaruhnya gitu dalam culture ini gitu. Influencer kan istilahnya orang terkenal gitu ya. Jadi udah pasti ngaruh banget lah ke culture. Menginfluence karena kan dia orangnya terkenal, dikenal banyak orang. Jadi apa yang dia pakai atau apa yang dia lakuin pastilah gitu nge-culture, berpengaruh gitu ke orang tuh. Kayak apa yang dia lakuin, apa yang dia pakai, liatin, apa yang dia tonton, misalkan apa series apa yang dia upload di media iya, sosial apa gitu yang ya. dia upload juga, apa yang diperlihatkan pasti berpengaruh ke perkembangan tren. Pasti akan jadi tren gitu ya. Pasti akan Kan. jadi tren. Seperti apa ya misalnya Iqbal ya. Pakai sepatu apa kan pasti diikutin Iya. ya. Gitu kan. My boyfriend. Wes kok gitu sih. Ya jadi mungkin dari sisi apa ya influensi kayak gitu misalnya dipakai, misalnya kresek digantungin nih kan, tapi keren kelihatannya kan. Kita coba melihat tapi di kita mah nggak keren gitu kan. Atau ciga gembel cenah ieu mah. Nah misalnya coba orang Sunda mah naon lah gitu. Memakai Nah sampah. mungkin ya pertanyaan selanjutnya mungkin bukan pertanyaan sih, saya dari pertanyaan kalau pertanyaan itu kaku gitu ya. Iya. Mungkin, Kita kan chill aja di sini. chill gitu kan. Chill. Apa ya yang mau jadi pemantik untuk diskusinya mungkin. Nah ini
cara untuk nih menyeimbangi gaya hidup di tengah-tengah fenomena culture ini gitu kan, seperti tadi yang dijelaskan oleh Kang Wildan sama Kang Ica itu berkonsumsi lebih efektif lah gitu, ketika apa yang dilihat jangan dibeli karena kan uang boros katanya tadi kan. Nah dari pandangan Kang Fian ini tersendiri gimana gitu kan, untuk apa ya istilahnya menyeimbangi gitu kan gaya hidup dengan tren yang ada sekarang, lifestyle Ya, tren sekarang mah ya apa kayak Adidas Samba atau apa lagi garis tiga. Ya, garis tiga gitu. Kan gitu. Culture gimana ya? Ya, balik lagi ke menyeimbangi ya. Balik lagi ke menyeimbangi. Tutup. Ini ada no sponsor ya. Iya, no sponsor kan. No Tapi sponsor. kalau boleh, kalau mau boleh ya. Itu terlalu berat. Kita harus punya Kita harus tahu diri. harus jangka panjang ke depan lagi kan, kita realistis aja lah. Realistis aja. Lah ya. Iya, semoga. Jadi gimana kan? Menyeimbangi tren. Balik lagi ke menyeimbangi tren ya, apa ya, kayak balik lagi ke diri masing-masing sih ya, karena nggak semuanya harus ngikutin tren gitu. Orang juga punya kesukaannya masing-masing, orang juga punya selera masing-masing. Jadi ya apa yang kita pakai, apa yang kita gunain, apa yang kita mau, udah pasti balik lagi ke diri sendiri. Apa yang kita mau, jangan terlalu ngikutin banget lah gitu, karena kan nyimbangin juga dengan kemampuan, menyeimbangin lagi ke selera kita lah gitulah. Mulai dari finansial sampai selera diseimbangi lah. Iya. Karena setiap orang itu punya apa ya, culture atau budayanya tersendiri gitu kan. Iya. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya boleh apa yang mau diskusiin lagi. Kok belibet Apalagi ya? Apalagi sob. Ini Tapi kan maksudnya maksudnya kita di Indonesia gitu, dan pasti ada budaya kita kan banyak banget ya. Iya. Budaya lokal kita gitu. Apa sih gimana sih kalian ngelihat peran budaya lokal yang masih tetap hidup di era globalisasi ini, kayak yang tadi Saung Angklung Ujo yang masih tetap beroperasi gitu untuk tetap melestarikan budaya lokal gitu. Menurut kalian gimana? Ini boleh? Menurut saya pribadi aplaus lah buat Saung Ujo ya. Pasti susah banget ya sih mempertahankan di era gempuran budaya-budaya Baru. Budaya balager. Ya kan? Susah gitu. Sekarang dia belajar main angklung juga enggak. Iya. Kan kalau misalnya ini kan Saung Ujo itu pernah mentas di luar negeri kalau nggak salah ya. Iya, pernah waktu pas ada ada bencana di Paris gitu, karena teman aku kebetulan Orang yang Paris. bukan yang Bukan. bule ya teman aku, aduh Kita ini jauh banget mainnya circle aku bule ya, atau udah kalian relasinya jauh banget. Ya, jadi waktu pas ada bencana di Paris itu Saung Angklung Ujo itu kesana untuk menghibur warga Paris yang itu yang sedang terkena bencana gitu. Apa ya, suatu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia juga ya, ketika Budaya Sunda ya. budaya Sunda bisa dibawa ke kancah Kurang internasional. Sunda. Itu kan Benar. kita kan rasa bangga juga ya. Mungkin apa ya, ya itu tadi ya, kenapa sih apa perannya gitu, budaya lokal yang harus ada di Indonesia itu salah satunya itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu masih punya karakternya tersendiri Iya, seperti itu. punya budaya. Culture. Biar buat mempertahankan. ini sulit Iya, banget iya, atuh. iya. Karena kan banyak ya apa ya, penggiat-penggiat seni atau sanggar-sanggar seni yang misalnya ketika di kondisi sekarang itu vakum dan juga bukan bangkrut sih, vakum dan berhenti beroperasi gitu kegiatan-kegiatannya gitu kan. Ya untuk siapapun yang di luar sana ketika masih mengenalkan budaya-budaya lokal, kita akan dukung selalu, hormat kami semua di sini gitu kan. Respect. Ya, apalagi di tengah kemarin di gempuran COVID gitu kan. Ya, itu. Iya, Di tengah gempuran itu COVID pasti juga. sangat berpengaruh ya Oh, itu. yang dari seni.
di tengah awal Covid itu banyak terbentuk budaya-budaya baru, mulai dari cara bersosialisasi, Betul. gitu kan, cara mekanisme kerja itu kan jadi culture baru gitu kan. Iya. Apalagi tentang bentuk budaya-budaya lokal ini semakin sangat jauh ya. kita tahan agar tidak makin tergerus lah gitu. Iya, Jangan apalagi jangan kan sampai tertinggal sekali gitu ya. iya, apalagi pas Covid gitu kita disuruh di rumah aja gitu Iya, kan. jadi scroll aja Jadi dan scroll dari aja. scroll itulah Banyak Banyak lah lah check out culture. yang tadi. Tadi. check out yang tadi. Oke. Jadilah gitu. Iya. Lah, apa ya? Pengeluaran lah ya kan ya. Pengeluaran makin Makan lah. tipis, pengeluaran gede banget kalau Iya. di rumah gitu kan. tidak seimbang ya itu. Tidak Jadi seimbang. kita harus seimbang hidup, balance, life balance guys. Work life balance. Kalau Yes. kalau sepatunya pengen balance pakai apa? Pakai apa kalau balance? New Balance. No sponsor, no sponsor, no sponsor, no Yang sponsor. 530 atau 740? Kita bukan dagang di sini, kita udah bukan dagang, kita bukan dagang di sini. Kita di sini nggak membahas culture, bukan membahas produk. Sudah, sudah. Tapi kan salah satu yang bisa mengculturekan diri kita produk itu tersendiri. Iya, itu tapi Sepatu dong termasuk. iya Iya, betul. Tapi ya culture di sini kan budaya lokal ya. Betul. Ya budaya lokal. Jangan. Jangan Kita ya budaya lokal lah dulu gitu kan, kita Iya. usahain gitu. support lah Support lah gitu budaya kan. lokal lah. UMKM. UMKM, support UMKM. brand lokal. Oke, selanjutnya nih mungkin untuk pertanyaan terakhir di sesi ini gitu kan, karena kita selanjutnya akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Bukan sesi berikutnya, ada sesi lagi gitu. Gitu. Kalau berikutnya kita akan terlalu panjang ya. Ini terakhir mungkin dari saya nih, apa yang akan di sini semua yang diharapkan untuk anak-anak muda di luar sana gitu, untuk menjaga keculturean ini gitu. Budaya kita sendiri ya. Ya. Kalau saya pribadi menyarankan rasa ingin tahu dari diri kitanya dulu. Lebih besarkan itu dulu. Jadi rasa penasaran kita tuh harus dapat dulu Kang, tentang apa itu alat musik, apa itu budaya Sunda atau budaya Indonesia. Nah, yang hilang menurut saya, bahkan saya nggak nyebutin orang lain, di diri saya juga agak susah gitu Kang, dapat rasa penasaran itu. Iya sih. Jadi rasa penasarannya dibesarkan. Kalau udah boleh? dari Kang Saya berani. Akan dulu lah boleh. Kan aku juga. Saya kan datang terakhir. Oh, nggak apa-apa. Jadi terakhir saja. Mungkin dari saya harus punya rasa, jangan kayak malu gitu terhadap budaya Oh, sendiri. Iya, Harus oh punya iya. rasa betul. Iya, kadang jangan malu gitu. iya kadang kayak pakai pakaian ya kebaya segala Ada. macam itu tuh kayak aduh malu gitu, kayak Iya. mau kemana gitu ya. Kadang- Tapi kan maksudnya ya itu culture kita kan. Kadang ribet Iya, harudang cenah. Harudang. coba cenah eka mana tipe lagi kadinya cenah kan, padahal mah tenan naon gitu kan. Apa itu kan culture kita. Mungkin dari saya itu, jadi jangan malu dengan budaya sendiri dan harus bangga terhadap budaya sendiri. Keren. Mungkin dari saya itu. Atlet terbung ini Ya. atlet kendang gitu. Iya, kan. atlet kendang. Jadi sangat mengkanser. Mengenang kan? Mengenang tidak gitu Oh, juga. iya. Info hajat Mengkalsakan. Kang Milan, info hajat. Saya kenangan. Nih dari Kang Bian gimana nih? Terakhir deh. Kemudian Kalau dari saya mah ya dari segi ini aja lah, makanan gitu. Kan makanan Sunda tuh banyak ya. Makanan tradisional iya, banyak, iya, tapi kan iya. sekarang banyak kayak di TikTok itu makanan western food, Korean food. Korean food yang keluar, yang orang apa? Makanan-makanan luar gitulah. Iya. Padahal kan makanan tradisional juga banyak gitu kan yang kayak apa ya, Kue ape, kue ape. Bajigur, klepon, Awuk. aduh, eta. kayak gitu kan Hangat-hangat. banyak kan culture-nya. Jadi ya Surabi. Nah, Surabi, Surabi, oh, banyak. Mungkin udah Kang sebagai kan nggak tahu nih apa nih singkatan dari putu gitu kan. Kalau putu itu pencari uang tenaga uap. fun fact. Teman-teman juga Fun pasti fact ya, banyak gitu. yang belum tahu. Putu itu pencari uang tenaga uap gitu. Kalau cuangki kan cari uang jalan kaki. Cari uang Iya, itu jalan tahu. Kita tahu. Gitu. Tahu itu. Ini keren banget nih, kita ngebahas dari musik, lifestyle, Fashion, fashion sampai ke makanan. makanan. Culture banget sih. Culture banget. Nyampe gitu kan istilahnya, Ya udah nyampe nyampe gitu kan. Kalau misalnya ada nih di media sosial lain yang membahas culture itu iya lagi. Lagi. Oke, mungkin kayak gitu ya.
mungkin apa ya, kita juga apa istilahnya masih senang lah, kita masih bukan apa ya, bukan untuk mengusir, kita juga masih kangen, masih pengen untuk diskusi di sini, tapi keterbatasan waktu kita di sini. Terima kasih atas kedatangannya, atas kunjungannya di tengah kesibukannya Kang Akang semua. Terima kasih. Dari mulai Kang Cia untuk semangat terus untuk tetap bisa memainkan alat-alat musik tradisionalnya. Kang Wildan juga Tetap untuk berkendang. Kang Pian. Semoga menemukan culture-nya sendiri. Seperti itu aja. Mungkin teman-teman semua, sebelum kita tutup, mungkin ada yang disampaikan terlebih dulu atau tidak? Cukup. Kita tutup aja di segmen ini. Baik Sobat Culture, ketemu lagi di segmen berikutnya bersama kami di podcast Bang Culture. Mencari Culture. Yo Sobat Culture, ketemu lagi di podcast Bang Culture bersama kami. Apa itu Bang Culture itu? Mencari culture. Oke, Tevanya, kita tadi sudah membahas apa ya istilahnya culture bersama teman-teman kita yang tadi datang ke sini. Namun mereka udah pergi. Iya. Bukan udah pergi ya, harus mungkin meninggalkan tempat ini. Berat hati juga ya, karena perbincangannya sangat asik dan iya tadi lagi seru banget sebenarnya. Sumpah asli. Mungkin kita juga nanti di sini tidak akan berdua, akan kedatangan lagi. Iya, nanti ada gantinya. Ada teman-teman kita kan? mungkin gak kalah keren juga gitu, gak kalah asik juga gitu kan teman-teman kita ini, karena kita gak akan kehabisan orang-orang asik gitu. Yes. Mungkin panggil dulu aja lah biar langsung ke sini kita bergabung diskusi. Teman-teman, kita sambut Kang Teguh dan Kang Geo. Silakan masuk. Halo. Ini mah silakan duduk. Ini mah agak-agak bad boy gitu. Bad boy style. Agak-agak bad boy ini Kang. Halo. Sehat. Selamat datang di studio podcast Culture, mencari culture. Nah, jadi begini, Kang di sini udah tahu nih kita akan membahas apa? Belum tahu kan? Pasti belum tahu. Pasti belum tahu karena kita belum menyampaikan gitu kan. Ya, mungkin jadi yang bahaskan di sini adalah men-culture. Men-culture itu mencari culture gitu. Mulai dari tadi sudah dibahas itu men-culture yang dibahas di sini mulai dari budaya lokal, terus dari fashion terus ke musik, dan juga sampai juga ke makanan gitu kan. Di tengah fenomena remaja-remaja yang ada di sekeliling kita gitu, anak banyak muda gitu ya, apa terbawa-bawa arus gitu kan oleh kepomoannya gitu. Nah, mungkin apa ya pertanyaan-pertanyaan tadi itu seru banget nih kita bahas. Mungkin kita akan ulas lagi melalui apa ya pemantik diskusi yang akan disampaikan nanti oleh Tevanya. Silakan aja Tevanya. Akang di sini kan pasti tahu ya budaya Indonesia tuh banyak banget gitu, dan pasti akan terus apa ya, maksudnya harus mengikuti pada era globalisasi sekarang gitu ya, karena entah itu harus di upgrade segala macam gitu ya. Nah, gimana sih bentuk adaptasinya menurut kalian yang harus di era globalisasi ya, budaya yang harus, maksudnya budaya Indonesia yang harus beradaptasi dengan era globalisasi ini gitu. Ya mungkin kalau dari kita sendiri perlu adanya kayak misalnya dari budaya yang masuk dari luar terus atau budaya kita sendiri, jangan takut buat ngegabunginnya, apalagi kalau tentang saat ini kan era digital kan. Iya, betul. Nah, gimana caranya buat kita itu ngemas si budaya itu dengan era digital sekarang buat ngempanyain ke anak muda, yaitu ya harus lihat juga kayak pakai mungkin medsos-medsos yang dipakai anak-anak sekarang. Iya. Mungkin kayak maksudnya kayak yang tadi Kang Cia omongin gitu, banyak alat musik yang belum diketahui sama anak-anak muda. Mungkin itu bisa di promosiin lewat media sosial kali betul, ya, betul, biar kan. bisa ke-up lagi gitu, lagi. biar banyak orang bisa tahu lagi tentang alat musik itu gitu. Misalnya insya Allah dari kita siapa aja nanti jadi influencer gitu kan, nggak tahu udah kan kita tahu. tukang Gio kan jadi influencer, Iya. bikin vlog untuk mengenalkan apa tempat-tempat seni musik gitu kan yang ada di Indonesia mungkin kan, atau khususnya di budaya lokal kita atau dari Sunda gitu kan, kita mungkin seperti itu.
Mungkin dari Kang Teguh. Kalau dari saya mungkin untuk solusi dari pada era globalisasi ini mungkin ya, untuk mungkin dari awal mungkinnya dari kita tuh harus bisa pengenalan mungkinnya, dari pengenalan dulu mungkinnya, pengenalan dalam budaya. Mungkin kita harus meningkatkan pemahaman budaya kita dulu mungkin sebelum mengenalkan ke budaya-budaya yang baru masuk gitu ya, budaya luar yang baru masuk gitu ya. Dan mungkin ketika kita sudah memahami budaya yang kita miliki, mungkin ketika kita mau mengenalkan kepada budaya yang baru masuk ini tuh, kita juga gak kalah hebat gitu. Iya. Gitu. Jangan kalah gitu ya. Kita jadi pahami budaya kita itu seperti apa. Iya. Lalu kita misalnya tunjukkan bahwa budaya kita itu gak kalah keren dari budaya yang baru masuk. Iya. Seperti itu mungkin dari Kang Iya. Teguh. Keren mungkin pasti gitu lah, orang yang datang ke sini jauhnya keren itu. Keren lah tuh dah. Apa ya? Terus di tengah fenomena budaya-budaya ini gitu kan, nih bagaimana kita punya inovasi yang terbarukan gitu kan untuk mengenalkan budaya-budaya lokal kita agar lebih terkenal gitu kan melalui inovasi baru nih gitu kan. Nih bagaimana cara Kang ini buat kenalin menggunakan inovasi terbarukan gitu ketika untuk menyimbangi tradisi-tradisi ini gitu atau budaya-budaya ini gitu. Biar tradisi-tradisi yang dulu tuh nggak ketinggalan juga gitu. gitu ya, jadi harus ada inovasi gitu. Ya mungkin seperti yang saya bilang tadi, jangan takut buat ngegabungin antara si budaya ini dengan inovasi yang mungkin saat ini sedang ada ya. Kayak mungkin kalau dalam bentuk pengenalan mungkin membuat konten TikTok atau membuat acara seperti event atau apa yang mengait atau mengangkat unsur si budaya itu sendiri. Oke, seperti mungkin TikTokan soundnya pakai lagu Sunda sambil jaipongan mungkin seperti itu gitu. Cici Geo tahu nggak? Cici Geo. Aku nggak tahu itu siapa Cici Geo. Konten kreator yang bikin konten buat tentang jaipong. Boleh tahu. Jadi mengangkat tradisi budaya musik. Ya, seni tari kayak itu. Seni tari. Kan Cici Geo namanya masa jadi Cici musik kan. Cici Geo. Ya kan maksudnya di sound TikToknya pakai musik tradisional. Pinter banget nyapunya. Bersih. Oke, dari Kang Gio seperti itu, mungkin dari Kang Tu tadi itu seperti apa? Ini AC dingin, ngantuk. Begadang ya ini. Harusnya biar culture di Batu Kerikil kopi ya. Iya, biar gak tuh. Oh, itu biar. Kebetulan kami itu udah pesen nih makanan gitu online, tapi katanya macet jadi belum nyampe sampai sekarang. Jadi tonjolnya benar barusan. Mohon maaf lah gitu kan. Maaf ya. Nanti tahan dulu kantuknya gitu kan, kopinya belum datang gitu. Iya. Jadi gini kan tadi kan tentang budaya yang ada di sekarang gitu kan harus punya inovasi gitu kan untuk kedepannya agar lebih berkembang, agar lebih dikenal gitu. Nah dari sisi Kang Teguh sendiri untuk mengenalkan inovasi ini caranya seperti apa gitu? Oh mungkin cara kita untuk mengenalkannya dengan inovasi yang baru mungkin ya. Gimana ya, untuk budaya kita kan mungkin banyak ya, dan di zaman sekarang juga mungkin akses media sosial juga udah sangat pesat mungkin dari zaman beberapa tahun gitu. ke belakang mungkin ya. Jadi mungkin dengan terbantunya media sosial, mungkin dengan kita yang didasari dengan totalitas, dengan untuk rasa ingin menunjukkan kepada dunia mungkinnya dengan budaya kita yang punya gitu, budaya yang kita punya mungkin bisa dibantu dengan media sosial. Ya, tetap media sosial. Pasti. Karena memang seberpengaruh itu media sosial zaman sekarang. Di era globalisasi ini istilahnya media sosial itu menjadi patokan awal pertama untuk dikenalnya gitu kan. Mulai dari kepromoan dari apapun itu. Nah, mungkin pesan-pesan mungkin istilahnya yang diinovasikan oleh Kang Gio dan Kang Teguh itu untuk penggiat seni atau penggiat budaya-budaya yang di luar
populerkanlah budaya-budaya kita melalui media sosial gitu, Iya. biar semua orang lebih tahu seperti itu mungkin. Iya, khususnya yang influencer itu yang Iya. punya pengaruh besar juga di media sosial karena pengikutnya yang berapa ribu gitu ya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya-budaya kita gitu ya. Nah, untuk apa ya, remaja-remaja seumuran kita yang di luar sana, stoplah FOMO-FOMO yang negatif. Iya. Gunainlah FOMO-FOMO itu untuk kegiatan-kegiatan positif, karena tidak ada yang salah dengan FOMO asalkan itu positif Iya. gitu. Betul sekali. Mungkin udah di akhir waktu ini. Kita sudah mau berpisah Perjumpaannya lagi. cuma sebentar. Mungkin terakhir nih ada apa ya? Mungkin agar lebih apa ya, kita paham juga. Coba nih jelaskan lagi tentang definisi culture atau budaya gitu dalam bahasa Indonesianya gitu. Nah, definisi budaya menurut Kang Teguh dan Kang Geo itu seperti apa gitu? Ya. Kalau menurut saya mungkin budaya itu ya kalau secara umumnya itu luas, tapi kalau secara simpelnya budaya mungkin ya kayak kebiasaan atau cara orang atau sekelompok lah, kayak misalnya cara berpakaian, kepercayaan, atau mungkin ngopi bareng tetangga itu juga budaya. Oke, ya betul. Budaya gotong royong kan Indonesia itu terkenal dengan budaya gotong royongnya Iya, dengan gitu. sosialnya gitu ya, dan dengan sosialisasinya. Dari Kang Teguh seperti apa nih? Menurut saya untuk culture itu apa ya? Ya betul, mungkin yang tadi yang dikatakan oleh Kang Gea juga, bahwa culture itu adalah budaya mungkin ya. Culture itu menurut saya bagaimana keterbiasaan dari orang tua kita mungkin yang menjadi turun temurun dari kakek ayah, mungkin dari turun ke kita mungkin yang menjadi kebiasaan mereka yang pada akhirnya kita ikuti mungkin ya, mungkin seperti itu. Dan benar tadi kata Kang Geo bahwa negara kita tuh mungkin negara yang kaya akan budaya gitu. Kaya akan budaya juga mungkin, dan betul juga tadi Kang Geo katakan bahwa budaya kita tuh sering untuk bergotong royong mungkin ya, sering untuk bersosial mungkin, makanya banyak dari kita gitu kelompok-kelompok seperti organisasi masyarakat, komunitas-komunitas kayak gimana udah menjadi culture kita gitu. Khususnya Bandung mungkin ya. Betul sekali. Nah, betul sekali yang dibahas dari Kang Teguh itu, culture itu asalnya turun temurun dari kakek, bapak, anak sampai ke cucu, yang misalnya budaya itu adalah warisan yang harus kita kembangkan dan harus kita lestarikan Terus dan kita jaga. harus jaga. Tapi seiring zaman yang berkembang ke sini, silakan terima budaya-budaya yang baru, tapi jangan merubah budaya-budaya yang dulu seperti itu mungkin. Terima kasih atas kedatangannya. Ini sudah di akhir waktu. Di ujung Rasa waktu. pengen kita mah udah sampai jam 1 malam di sini kan diskusi bareng. Tapi kan kita nggak cukup untuk upload videonya kan. Gitu. Mungkin terima kasih kedatangannya Kang Teguh, Kang Geo atas diskusinya di sini di tengah-tengah kesibukannya yang cukup padat ya, di tengah-tengah kuliah yang sangat padat gitu kan, kegiatan-kegiatan di luar gitu kan. Mungkin sambil gitu kan, kegiatan-kegiatan mahasiswa itu pasti banyak lah gitu kan. Banyak, sibuk. Mungkin salam dari saya, tetap jaga keculturannya. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dan bergabung, menyaksikan dan mendengarkan podcast mencari culture. Kita sudah datang di akhir penghujung waktu yang membawa kita harus memutus diskusi ini. Tevanya dengan berat hati banget ini, sumpah. Pengennya kita sampai jam 1 malam tadi juga kan, tapi nggak bisa ya. Mungkin cukup sekian aja dari saya, Fajar Mauludin. Saya Fajar Salsabila. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat datang lagi nanti bila ada waktu kesempatan, sobat culture semuanya di Men Culture, mencari culture. Bye bye.